Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat siang Sivitas Akademika UNS. Selamat siang. Oke, gimana nih kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan baik-baik aja ya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat yang telah diberikannya lah kita semua dapat hadir di Roadshow 3 UNS Innovation Hub dengan topik yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu Developing Innovative Ideas for Your Startup. Ditemani oleh narasumber yang profesional dalam bidangnya yang siap untuk berbagi informasi dan inspirasi kepada kalian semua. Kami ucapkan juga selamat bergabung kepada semua Sivitas Akademika UNS yang sudah hadir di Roadshow hari ini. Bersama saya, Indana Lufa dari Komunikasi Terapan 2020 yang akan membersamai acara ini hingga selesai nanti. Nah, para teman-teman yang udah hadir nih di Roadshow 3, ini pastinya udah kepo banget ya, apa aja sih hal yang bakal kita bahas di Roadshow kali ini, dan juga bertanya-tanya nih, kira-kira apa ya tujuan diadakannya Roadshow ini. Nah, jadi Roadshow Semesta merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang dibuat oleh tim iHub UNS Innovation Hub dalam rangka menyambut dan menyebarluaskan informasi mengenai program Semesta 2022. Semesta atau 11 Maret Startup Academy merupakan sebuah program yang diberikan kepada perusahaan pemula untuk menjalankan proses seleksi dan inkubasi sehingga siap untuk menjadi perusahaan pemula yang mandiri dan berdaya saing. Gak cuma sampai di situ aja, Roadshow ini juga punya tujuan untuk mensosialisasikan program Semesta 2022. Juga ditujukan untuk membangun ekosistem bisnis dan kewirausahaan di lingkungan Sivitas Akademika yang disasar. Roadshow ini diharapkan dapat membangun dan mengembangkan ide bisnis yang dimiliki para Sivitas Akademika. Selain ide, dalam pembahasan ini diharapkan para peserta dapat mengetahui pentingnya mental bisnis dalam membangun sebuah startup. Baik, susunan acara yang akan kita lewati setelah ini adalah sambutan, dilanjutkan oleh pengenalan iHub, kemudian talk show 1 yang mengusung tema Developing Innovative Ideas for Your Startup, dan sesi tanya jawab, kemudian dilanjutkan oleh talk show 2 yang akan memberikan testimoni dari Tinen Semesta 2021 dan penutup. Oke, sebelum beranjak ke sharing session dan talk show, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Profesor Dr. Kuncoro Diharjo STMT, selaku Wakil Rektor 3 Bidang Riset dan Inovasi UNS. Kepadanya kami persilakan. Oke, sembari menunggu Profesor Kuncoro datang atau join di Zoom kita kali ini, aku boleh absen dulu nggak sih? Ini semuanya dari fakultas apa aja nih? Boleh di-drop ya teman-teman di kolom komentar. Tuh ada yang dari FIB, FIK, Divisif juga ada nih. Dari FKIP lagi, rame ya FKIP. Wih, ada SV, mana nih? Halo Alfi, dari SV. Rame nih, chat anak SV mendominasi ya. Ayo yang lain jangan mau kalah dong dari fakultas lain. Dari FISIP juga ada nih. FT juga dong, nggak mau kalah ya.
Ada Kak Margareta Priska nih dari FT juga. Kalau boleh tahu nih ya teman-teman yang udah punya ide nih tentang startup, kira-kira ide kalian kebanyakan di bidang apa sih? Boleh ya di drop di kolom komentar. Oke, ada fashion, teknologi. Oke, ada yang di bidang education juga nih, energi. Wah, pas banget ya Kak Lana Alfirza dari FT yang mau ngembangin startupnya di bidang energi. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke sesi pertama bersama Mbak Sarvina Rasta Wijayanti SM selaku Asisten Manajer Marketing UNS Innovation Hub yang akan memberikan informasi mengenai UNS Innovation Hub dan program-programnya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Kak Sarvina. Ya, oke. Halo, selamat siang. Oke, Ya, halo gimana teman-teman kabarnya semua. Kak? Hari Alhamdulillah baik banget di saat yang pandemi lagi tinggi-tingginya ya. Semoga teman-teman juga pada sehat-sehat semua Amin. gitu. Udah makan siang nih Kak, udah lunch? Oh, enggak, belum. Aku nanti lunch makan malam nanti. Oh, oke oke. Baik, langsung saja kita persilakan kepada Mbak Sarvina. Silakan, Mbak. Oke, saya izin share ya teman-teman. Saya juga mewakili Pak Catur karena Pak Catur beliau tidak bisa hadir karena lagi ada acara. Jadi mohon izin saya menggantikan beliau ya. Saya selaku Asisten Manager of Marketing Safina Rasta Wijayanti. Panggil aja Mbak Vina gitu bebas deh. Oke, aku share screen dulu. Udah muncul belum? Udah muncul belum ya? Halo? Share screen Sudah saya Mbak, silakan. Sudah. Oke, sip, sip. Oke, sip. Oke, jadi ini adalah UNS Innovation Hub. Jadi kita ini adalah divisi di bawah Direktorat Inovasi dan Hilirisasi. Nah, itu Direktorat Inovasi dan Hilirisasi itu juga di bawah dari Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi yang membidangi bidang inkubasi dan pengembangan ekosistem startup gitu. Nah, nanti I Hub bisa menjadi gaung yang untuk mengembangkan ekosistem startup baik yang nasional maupun regional seperti itu. Oke, jadi ini ya strukturnya di Direktorat Inovasi dan Hilirisasi. Sebenarnya terbagi jadi dua ya teman-teman. Jadi ada divisi inovasi dan KI dan divisi startup dan inkubasi. Nah ini kita yang bagian nih divisi startup dan inkubasi. Atau nama backend-nya itu UNS Innovation Hub ya kalau teman-teman namanya Rahmahnya dikenal gitu.
Dan salah satu dari program kita yang paling besar yaitu adalah Semesta 11 Maret Startup Academy. Oke, jadi Semesta ini merupakan rangkaian program pengembangan ekosistem hilirisasi dan kewirausahaan di UNS. Program ini dimulai dengan pra-inkubasi berupa pengembangan ekosistem startup dan pelaksanaan skema hibah pengembangan produk inovasi, proses seleksi startup dan atau tenan, sampai dengan proses inkubasi dan pendampingan intensif bagi para tenan startup dan yang terpilih. Jadi ini emang kesempatannya besar banget ya teman-teman, makanya ini kita juga mengadakan roadshow ini juga untuk memperkenalkan Semesta supaya nanti saat Semesta launching untuk yang kedua, kemarin udah ya, tahun 2021 kita udah melaksanakan, nah ini ke tahun 2022 kita juga melaksanakan lagi. Nah ini kita juga teman-teman biar nanti teman-teman yang punya bisnis, startup, ide, ataupun ide startup itu bisa join aja di misalnya mendaftar di Semesta yang kedua tahun 2022 gitu. Nah, oke, jadi platform pendukung Semesta ada research idea, yaitu kayak seperti riset-riset dari dosen, lalu juga ide-ide dari teman-teman yang punya ide bisnis gitu. Lalu juga ada talent-talent, nah nanti semua digabungkan ke UNS Innovation Hub, seperti itu. Nah, ini adalah website dari ihubUNS.ac.id, bisa nanti dicek ya teman-teman, langsung aja. Bisa langsung, kalau kalian kepo langsung bisa search di Google gitu ya. http://ihub.uns.ac.id buat mengetahui tampilannya iHub itu bagaimana sih gitu. Oke, jadi ini multiplier effect. Ya, jadi di UNS Innovation Hub itu ada kompetisi mahasiswa seperti KBMI, PKM, ASMI, startup contest, business plan competition, lalu ada revenue generating, startup yang terbentuk akan memberikan kemanfaatan bagi besar bagi UNS, lalu juga kita juga berpatok pada IQ ya teman-teman, indikator kinerja utama yaitu seperti membuka peluang pekerjaan dan lingkungan swasta, lalu yang kedua kegiatan magang mahasiswa, lalu yang ketiga sebagai praktisi industri, lalu IKU yang keenam kerjasama dengan mitra, lalu IKU yang ketujuh project based learning. Nah, nanti ada capaian KI-nya, yaitu mendorong peningkatan capaian kekayaan intelektual. Seperti itu. Nah, ini jadi dari Hub, ini nanti Innovation Hub ini menjadi entitas pengembangan ekosistem kewirausahaan melalui training dan workshop, dan siap menjadi penghubung dan muara inovasi. Lalu nanti kita sebagai inkubator, yaitu dari ide nanti kita menjadi realisasi, jadi teman-teman yang punya ide nanti bakal menjadi realisasi, kita bantu untuk merealisasikan ide-ide bisnis kalian, nggak cuma wacana aja ya teman-teman. Nah, nanti kita akan memberikan solusi untuk mengembangkan startup dan proyek inovasi dengan menyediakan berbagai layanan, termasuk layanan pembinaan, pendampingan, dan infrastruktur. Jadi nanti kalian akan disediakan kelas, mentor, gitu, coaching juga, gitu. Nanti akan membimbing kalian bertahap-tahap gitu untuk mengembangkan bisnis kalian menjadi makin maju, gitu, makin sukses. Terus nanti ada akselerator, jadi nanti UNS Innovation Hub bersinergi dengan BPUNS menyediakan program pengembangan bagi startup yang sudah memiliki tim, konsep, dan pasar. Gitu nanti, nah seterusnya nanti kita juga akan mempertemukan startup kalian, bisnis kalian ke perusahaan gitu, supaya nanti akan didukung dengan investasi, tenaga ahli, dan dukungan lainnya. Jadi emang dengan ikut Semesta ini kalian bakal mendapat banyak kesempatan dan manfaat gitu buat bisnis kalian, nggak cuma di pengembangannya, tapi juga setelah pengembangannya kalian bertemu dengan investor-investor yang bisa membantu bisnis kalian makin besar seperti itu. Nah, ini beberapa bidang yang kita cakup untuk di Semesta. Kan bisnis ada berbagai bidang ya teman-teman. Ada yang dari kesehatan, lalu pangan pertanian, industri kreatif dan pariwisata, pendidikan, energi baru terbarukan, lalu ada teknologi informasi dan komunikasi, lalu dan sosial humaniora. Untuk yang tenan-tenan lalu juga berbagai macam bidang, ada yang bagian renewable energy juga, lalu juga ada pangan gitu. Jadi teman-teman benar-benar meluapkan inovasi-inovasinya gitu loh, ide-idenya itu di Semesta ini gitu. Nah,
Melalui program 11 Maret Startup Academy ini, Universitas 11 Maret berupaya mengembangkan ekosistem inovasi dan hilirisasi hasil-hasil riset dan kreasi inovasi warga kampus agar memiliki bermanfaatan bagi masyarakat yang lebih luas. Program Semesta merupakan rangkaian program dari mulai pra-inkubasi berupa pengembangan ekosistem startup dan pelaksanaan skema hibah pengembangan produk inovasi, proses seleksi startup tenan, dan sampai inkubasi gitu ya. Tadi juga sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk tujuannya, itu kita mempunyai 3 tujuan, yaitu mengembangkan ekosistem wirausaha dan inovasi di lingkup Universitas 11 Maret, lalu juga meningkatkan upaya hilirisasi atau komersialisasi hasil riset dan kreasi inovatif warga kampus, dan yang terakhir yaitu menumbuh kembangkan usaha rintisan startup berbasis teknologi yang mandiri dan berdaya saing, seperti itu. Oke, nah ini adalah skema hibah semesta ya. Jadi tidak hanya kita memberikan jalan bagi teman-teman mahasiswa tapi juga untuk dosen juga, yaitu PHRI, yaitu pengembangan hasil riset dan inovasi, yaitu skema pengembangan dan hilirisasi hasil riset dan inovasi tenaga pendidik dosen UNS. Lalu juga yang kedua adalah semesta tadi itu. Oke, ini skemanya. Nah, ini untuk yang peserta semesta 2021 ya teman-teman. Jadi ada pas pendaftaran itu ada 89 yang mendaftar. Itu terus kita seleksi ya. Jadi ada seleksi administrasi dulu, terus nanti seleksi pitch gitu juga. Nah, untuk yang administrasi seleksi ini kita menyeleksi sebanyak 60 gitu. Hasilnya 60 lalu kita interview. Yaitu interview itu kayak mereka mempresentasikan ide-ide startupnya atau startupnya sudah ada gitu, kita seleksi ada 38. Nah, terus hasil panelnya ada 35 tenan yang kita inkubasi. Itu udah graduasi Desember tahun lalu gitu maksudnya. Oke, lalu yang outside kita sudah menghasilkan 35 intellectual property, lalu juga legality-nya 12 legal entity startup, dan akselerasi 8 startup, seperti itu. Nah, ini adalah proses seleksinya di teman-teman tahun lalu itu. Ini ada yang kayak bawa peralatan-peralatan inkubasinya gitu ya. Ini kayaknya ada yang pintu komposit deh, terus nanti ada yang juga pas itu aku lihat ada yang bawa sabun karena usaha mereka tuh sabun gitu kan dari yang ramah lingkungan gitu. Nah, jadi di reskilisasi ini nanti kalian akan melewati seleksi administrasinya lalu juga demodenya. Oke, nah ini. Nah, Innovation Hub ini sebagai wadah pengembangan startup melalui pengembangan ekosistem startup dan inkubasi. Nah, Innovation Hub mengembangkan model bisnis tersebut dengan membagi program menjadi 3 fase, pra-inkubasi, inkubasi, dan post-incubation. Nah, pra-inkubasinya yaitu fase yang bertujuan membangun ekosistem startup, talent scouting dari startup weekend, lalu mengembangkan kolaborasi dengan mitra dalam scouting calon tenan semesta. Lalu yang bagian inkubasi, yaitu pengelaksanaan pengembangan talent individu serta tenan dalam kompetensi, ide, alih teknologi, dan bisnis dengan tujuan membangun sustainable startup. Lalu setelah inkubasi, yaitu kalian akan melewati fase post-incubation, yaitu fase terakhir dalam mengakselerasi pengembangan startup melalui pengenalan pasar dan investor. Kita nanti akan bersama BPUNS, Badan Pengembangan Usaha. Nah, saat kita inkubasi ini kalian akan diberi modul, lalu juga ada mentoring, lalu fact finding, lalu juga ada workshop dan training, dan conference ini juga nanti akan dilaksanakan secara bertahap ya teman-teman. Dan juga nanti ada jadwalnya tersendiri seperti itu. Oke, lalu selanjutnya fase pre-incubation, fase yang bertujuan membangun ekosistem startup, talent scouting dari RGN Lab, membangun kolaborasi dengan komunitas dan mitra PBM kewirausahaan. Jadi nanti ada ignition, ada networking session, ada workshop, hackathon, lalu ada roadshow juga. Aduh, mohon maaf nih, kok gambarnya keluar satu aja nih. Oke lah, ini ignition nih ya. Booking gala lewat live IG, mengundang beberapa narasumber yang sesuai dengan bidangnya. Nanti kita ajak
untuk live IG bareng, nanti ada sisa tanya jawabnya gitu. Itu terbuka buat umum juga. Nah, ini yang bagian networking, yaitu memvalidasi bisnis dan idea matching dan pembentukan tim startup ini. Jadi ini teman-teman dikumpulin yang punya ide-ide startup dikumpulin, terus nanti mengikuti sesi workshop, dan nanti mereka juga melaksanakannya langsung gitu, mencatat-catat ide-ide apa saja, lalu tim-timnya bagaimana, seperti itu. Nah, ini business sharing session dengan para profesional. Jadi tenan-tenan kita itu juga diajak untuk memberikan business sharing sessionnya, bagaimana mereka membangun bisnisnya dari awal gitu ya, karena juga mereka masih muda. Ini juga buat teman-teman biar sama dengan kayak mereka nih, bisa keren, bisa membuat bisnis. Ini tadi ini startup weekend. Jadi nanti ada camp, idea creation, idea information. Oke, nah ini ada selama nih teman-teman pengembangan talent individu serta tenan dalam potensi, ide, alih teknologi, dan bisnis dengan tujuan membangun sustainable startup gitu. Nah ini di mentor ini dengan berbagai macam juga bagian data testing, alpha testing gitu. Nanti pasti kalian akan dikasih ilmu bertahap-tahap gitu. Nggak cuma langsung mableng gitu ya. Nggak bakal langsung, ayo pada bikin aja nih startup gitu. Langsung bikin langsung gede, nggak mungkin gitu. Pasti kalian dimulai dari titik nol gitu. Nah, ini mentoring dilaksanakan dalam bentuk kelas interaktif secara online yang mengusung materi-materi seputar bisnis yang diajarkan kepada peserta inkubasi dengan tujuan agar dapat mencapai validasi ide, memiliki fundamental bisnis yang kuat, memiliki landasan bisnis baik berupa bisnis model kanvas, pencatatan keuangan yang teratur, dan mengetahui produk market fit agar dapat mengembangkan bisnis lebih baik. Oke, karena saya sudah dibilang 5 menit ya, waktunya sudah habis juga. Ini aku langsung skip aja ya, kayak post incubationnya ini mereka graduation sama final demo day. Terus ini pitching desk-nya juga bertemu dengan akselerator tenan-tenan kita, 35 tenan ini. Mereka sudah graduasi dan tapi tidak lepas sih teman-teman, kita masih bercengkrama dengan itu ya, dengan mereka, jadi masih berkontak-kontak itu gimana untuk progresnya mereka gitu. Nah, ini partner kita yang sudah bekerja sama dengan kita juga, ada pemerintah, lalu universitas, asosiasi, inkubator, lalu juga co-working space gitu. Oke. Ya, itu sekian dari saya untuk menyampaikan singkat tentang Innovation Hub gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-follow ya teman-teman, IG-nya, lalu LinkedIn-nya, lalu Facebook juga. Kita juga punya Twitter dan TikTok juga, boleh di-follow untuk mengetahui seputar informasi yang banyak mengenai iHub gitu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia ya tadi ya teman-teman, informasi mengenai UNS Innovation Hub dan program-program di dalamnya yang sudah dibahas tuntas oleh Mbak Vina. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mbak Vina atas informasi kepada kami. Ya, sama teman-teman kita. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman di sini yang belum mau follow akun Instagram @uns.innovationhub, kita follow bareng-bareng ya, karena di sana bakal ada informasi baru. Penasaran informasinya apa aja? Makanya yuk follow dulu IG-nya @uns.innovationhub. Baik, setelah mengetahui seluk-beluk tentang semesta ini, tentunya kita penasaran banget ya buat lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, di sesi kedua setelah Mbak Vina tadi, kita akan ditemani oleh Kak Tri Ahmad Syahroni yang merupakan manajer dari Indigo Space Solo. Baik, apakah sudah bergabung bersama kami Kak Syahroni? Halo, Oke. Mbak.
Oke teman, jadi beliau ini adalah lulusan S1 Teknik Informasi STMIK Sinar Nusantara 2018 yang mempunyai pengalaman sebagai team leader vendor Manis App Yogyakarta dan programmer di berbagai perusahaan dan juga menjadi programmer di Kementerian Pertanian. Wah, keren banget ya Kak Syahroni ini. Gimana nih teman-teman di sini udah mulai ke-trigger belum buat ngepoin narasumber kita ini? Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Kak Syahroni. Halo semuanya, selamat siang. Saya Syahroni. Oke, gimana nih kabarnya Kak? Oke, Alhamdulillah. kalau ini sekarang ini domisilinya di mana Kak Syahroni? Kalau domisili sih di Karanganyar ya, tapi kalau aslinya sebenarnya di Boyolali dekat bandara di Sumarmo. Oke, untuk kondisi COVID sendiri di Karanganyar ini gimana nih Kak saat ini? Kalau di tempat saya sih masih terkondisikan ya Mbak, karena memang tidak terlalu banyak publik yang ke sini, itu nggak terlalu banyak seperti di kota lah. Tapi kan memang keseharian aktivitas saya di Kota Barat Solo. Nah, siapa nih yang mau main-main ke Solo nanti bisa ke sini. Gitu ya teman-teman ya, buat yang mau main-main nanti bakal disambut nih sama Kak Syahroni. Nah, untuk saat ini apa aja sih Kak kesibukan Kakak as a manager dari Indigo Space Solo? Kesibukan biasa aja sih ya, biasa ngurusin teman-teman dari di Space Solo, teman-teman yang di komunitas baik itu wilayah Solo maupun sekitarnya, ya ngobrol seperti ini sama teman hub, kolaborasi seperti itu setannya. Yang utama ya kalau side job tetap ada banyak kegiatan sama teman tas, freelance maupun teman yang memang bergerak di startup itu. Berbicara tentang Indigo Space Solo, mungkin teman-teman di sini masih banyak yang belum tahu ya mengenai hal ini. Nah, boleh tentang apa itu sih Indigo Space Solo? Jadi Indigo Space Solo itu tempat inkubasi buat teman-teman startup yang notabene sebenarnya ada 17 di Indonesia siap memesan teman, salah satunya adalah Solo. Jadi kami adalah program inkubasi mana diinisiasi oleh Telkom Indonesia. Dan Indigo Space ini membantu teman-teman selain dari fase pra-inkubasinya bisa sampai inkubasinya yaitu Indigo itu sendiri. Jadi garis besar kami adalah di bawahnya dari Indigo. Nah, Indigo Space ini untuk memfasilitasi teman-teman, memberikan space, memberikan ruang kepada teman-teman melalui dari program pra-inkubasi sampai ke inkubasinya. Mirip sih kayak teman-teman dari Hub UNS, cuman bedanya kalau Hub UNS kan yang inisiasi adalah dari UNS, kalau kami yang inisiasi langsung dari Telkom, dan mungkin kalau secara positioning kita sama-sama bisa kolaborasi seperti itu teman-teman. Oke, jadi buat yang belum tahu ternyata Indigo Space ini tersebar di 17 kota di seluruh Indonesia ya Kak ya. Dan Betul. salah satunya ada di Solo. Dan yang di Solo ini dimanajeri oleh Kak Syahroni. Yap, benar sekali. Oke, nah Kak, menurut Kakak nih, kalau dari sudut pandang Kak Syahroni, berbicara tentang startup, kira-kira menurut Kakak apa sih Kak startup itu sendiri dan bagaimana perkembangannya di Indonesia? Oke, kalau kita ngomongin startup, mungkin kita akan ngomongin bisnis proses seperti itu. Karena kalau kita ngomongin startup, pasti sesuatu yang dimulai. Nah, dimulai di sini, dimulai dari apa nih? Karena kan kalau kita memulai itu banyak hal nih. Nah, mungkin kita harus tanemin dulu startup itu adalah bisnis gitu. Bukan sesuatu yang hanya sekedar nge-solve suatu ide. Nah, kalau kita ngomongin startup digital, startup di Indonesia seperti itu, kita mungkin harus mengerucut lagi. Kalau kita ngomongin startup itu banyak banget. Kira-kira teman-teman mau ngomongin yang bisa ke startup itu usahawan, bangun konteksnya adalah startup digital, maka teman-teman biasanya adalah akan ngomongin sesuatu yang memang berinteraksi dengan digital. Nah, apakah kalau membangun startup digital itu harus langsung bikin produknya gitu? Nah, nanti kita akan bahas di selanjutnya. Tapi kalau kita ngomongin perkembangan startup di Indonesia, mungkin sekitar tahun kita fast dulu ya, sekitar tahun 2010-an mungkin itu udah mulai ada Tokopedia, Gojek, Bukalapak dan sebagainya. Yang mana mungkin kita sebenarnya baru tahu doang apa gitu ya. Tapi begitu di tahun 2015-an ke sini selalu ada kayak kata-kata berduit seperti itu. Nah, lahirnya startup unicorn dulu itu tuh ada di
2010-an. Nah, berujung ke sini mulai banyak nih startup-startup tumbuh. Ada Traveloka, OVO, Bukalapak, dan sebagainya. Dan bahkan sampai 2022, teman-teman dari Hub WNS sudah menurunkan 35 startup. Belum lagi, kalau kita ngomongin perkembangan startup di Solo sendiri, dari Indigo Space Solo, yang mana sebelumnya adalah Dilo Solo, sudah memfasilitasi lebih dari 50 startup di Solo. Dan per 2022 ini startup yang masih aktif ada sekitar 15 startup yang notabene saat ini masih semangat banget meskipun diterpa pandemi seperti itu. Itu kurang lebih kalau kita ngomongin startup di Indonesia dan di Solo sendiri, Mbak. Jadi memang banyak banget bermunculan, dan buat teman-teman startup itu apa? Jadi kurang lebih sesuatu yang memang kita nge-solve, tapi ketika itu nanti menjadi sebuah usaha, itu nanti adalah sebuah bisnis, bukan sekedar kita ngomongin nge-solve ide doang gitu. Tapi memang menjalankan sebuah bisnis yang notabene biasanya menerapkan hal-hal digital seperti itu. Sudah nangkep belum ya? Masih mute nih. Oke, jadi itu dia tadi teman-teman, ternyata cakupan startup ini cukup luas ya Kak ya. Karena kan selama ini Terus orang benar. awam, kalau orang awam kan biasanya taunya startup cuman kayak aplikasi gitu kan ya. Yap, tapi tidak sekedar aplikasi, tapi Hmm. memang kita ngomongin sebuah bisnis yang mana ketika kita scale up, kita nggak butuh effort banyak, tapi langsung bisa dapetin market banyak gitu. Tadi kakak sempat cerita kalau di Indigo Space Solo tadi ada sekitar di awal yang masuk di inkubasi Indigo Space Solo itu ada 50 startup ya kak ya. Yep. Nah, kalau boleh tahu nih kak, dari 50 startup itu paling banyak mereka menaungi bidang apa seperti itu kak? Nah, kalau ngomongin menaungi sebenarnya masih random sih, karena di waktu teman-teman di 2015-an ke sini itu kebanyakan memang diedukasi. Tapi memang pas waktu fase di 2015 ke sini banyak banget sirkulasi yang terjadi, baik komunitas mulai sepi, teman-teman udah mulai menentukan masa depannya apakah memang dia idenya ini fit atau enggak, nah seperti itu. Dan kebanyakan memang ada di ranah edukasi, terus kemudian ada juga teman-teman di ranah kuliner, dan ada juga teman-teman yang di ranah IoT seperti itu, Mbak. Oke Kak, berbicara tentang startup lagi ya Kak ya. Gimana sih Kak cara bagi kami nih yang misalnya punya ide itu bagaimana kami bisa mengeksekusi inovasi itu menjadi visi, kemudian visi yang kami punya menjadi misi dan menjadi tujuan sebagai pilar sebuah startup yang akan berdiri. Oke, kalau kita ngomongin sebuah startup, berarti kita akan ngomongin sebuah ide. Nah, ketika kita sebelum ngomongin sebuah ide, mungkin kita awali dulu dengan melatih kepekaan kita dulu. Melatih kepekaan itu dalam arti bukan sekedar kita mengidentifikasi doang, tapi bagaimana itu menjadi sebuah monetize. Jangan sampai kita mendirikan sebuah startup hanya sekedar ide doang, terus jadinya kerja bakti. Tahu kerja bakti, nggak dapat duit, gotong royong doang. Tapi bagaimana kita mengidentifikasi sebuah masalah dan itu bisa membantu orang banyak, kemudian kita bisa nge-solve jadi ide. Jangan lupa kita di sini itu berbisnis, bukan bersosial doang. Bahkan startup-startup yang memang sosiopreneur pun mereka juga ada lingkup monetize-nya seperti itu. Itu yang pertama, teman-teman harus utamain ide dulu. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang memang dipelajari dalam startup ketika teman-teman itu membangun sebuah inovasi atau menemukan sebuah inovasi gitu ya. Karena inovasi ini kan memang perubahan dari yang tadinya belum ada terus kita adain gitu kan. Jadi itu sangat ngebantu gitu. Jadi kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Itulah dari inovasi. Nah, kalau kita ngomongin untuk nge-build inovasinya itu harus gimana step by step-nya. Teman-teman mungkin terbiasa dengan model bisnis SWOT ya, kenali kelemahan, kekurangan, terus siapa partnership kita, siapa yang memang bisa menjadi potensi kita gitu. Itu kalau dulu mungkin udah sering kita lakuin. Tapi ada metode baru yang namanya design thinking.
Kalau misal teman-teman nanti bisa search, jadi ada banyak banget beberapa step. Yang pertama itu ada design thinking, yang kemudian nanti ada customer centric. Nah, kita akan ngomongin dulu yang design thinking nih. Design thinking itu sebenarnya lebih ke mindset, pola pikir, sebuah filosofi di mana kita itu harus berpikir secara ada beberapa mapnya gitu. Nah, design thinking itu sebenarnya ada 5 stage. Yang pertama itu empathize, yang kemudian yang kedua itu define, yang ketiga itu kita akan ngomongin sebuah ide, kemudian yang keempat prototype, yang kelima yaitu akan ngomongin sebuah testing. Nah, masing-masing ini apa? Yang pertama, tadi aku udah ngomongin soal kepekaan gitu. Itu sebenarnya udah masuk dari design thinking itu sendiri. Yang pertama, kepekaan itu yaitu empathize tadi. Kita berempati terhadap sekitar kita. Mulai dari berempatinya itu sampai ke dalam kita memahami sebuah masalah tersebut sampai kita bisa mengetahui rasa dari apa yang menjadi empati kita. Jadi kita tahu rasa dari kepekaan kita, apakah kita sedang marah, terus ibaratnya kita mengetahui sebuah makanan itu apakah makanan tersebut pedas, manis, asin gitu. Begitupun sebuah masalah, kita lagi happy atau sedih atau biasa aja atau kalut gitu. Itu kita harus sampai tahu kepekaannya sampai ke sana. Contoh kalau representasinya ke Gojek, banyak orang yang sebel kalau misalnya ngantri ojek itu harus jalan dulu sekilo dari rumahnya untuk bisa dapetin ojek. Dia akan capek, sebel dan sebagainya. Nah, itu teman-teman harus ketahui dulu untuk masuk ke sana. Lalu setelah teman-teman udah merasa peka nih, teman-teman definisikan kepekaannya teman-teman tadi apa? Oh, ternyata ada orang nih, sejumlah orang di kawasan sini mengalami kesulitan untuk mendapatkan ojek misal, seperti itu. Itu masuknya ke define. Barulah tercetus sebuah ide. Oh ya, gimana aku punya ide nih? Gimana aku membantu mereka yang kesusahan cari ojek, kemudian aku ngasih nyediain kontak-kontak para ojek nih, seperti itu. Nah, itu udah mulai ke ide. Habis itu kita namanya prototype. Prototype itu kita nggak langsung mesti dalam produk ya teman-teman. Maksudnya mungkin nggak kepikiran teman-teman kalau hidup di sebelum ada Android 10, 11 atau mungkin masih di 4 gitu kan, internet masih 3G mungkin ya. Atau kencang inilah. Teman-teman pasti belum terbayang yang namanya bikin apps. Tapi teman-teman akan terbayang untuk nge-solve produk gitu kan, atau nge-solve sesuatu kemudian jadiin produk bisa jadi monetize. Nah, kan bikin prototipe itu bikin seadanya dulu. Nah, ketika teman-teman ini udah mengetahui di sana ada orang yang kesusahan cari ojek, oh ternyata aku tahu nih di sini pangkalan ojeknya di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sana, misal ada beberapa titik. Nah, yang terdekat sama orang ini mana misal? Maka aku kepikiran bangun sebuah produk, aku menjadi servis nih, ngasih servis ke orang tadi, aku ngasih kontak ke mereka yang bisa pakai ojek, terus aku nanti menjadi penengahnya, yang aku udah punya list kontak para ojek. Jadi aku bisa ngebantu mereka yang kesusahan cari ojek gitu. Kemudian dites nih ke produk. Jalanin, Bu, ini aku atau Bapak atau saudara aku punya servis nih. Kalau kalian daripada jalan ke sana 1 kilo dari rumah, nanti aku yang akan ngatur kalian untuk datang ke sini. Aku punya database semua ojek gitu. Pasti murah deh gitu. Itu yang ngomongin design thinking. Jadi ketika kita ngomongin inovasi, kita belum ngomongin sebuah produk yang benar-benar. Nah, baru kita akan nanti ngomongin customer centric nanti kita akan ngomongin feedback baik dari partnership, terus ngomongin understanding customer dan sebagainya. Jadi kurang lebih itu kalau kita mau menciptakan inovasi, terus kita mau deliver itu menjadi sebuah visi misi, jangan terburu-buru dulu bahwasannya kita udah di konteks digital gitu ya. Tapi pahami dulu sebenarnya kita sedang di posisi mana nih. Mulai dari empathize, kemudian kita define, muncul sebuah ide, bikin prototype, kemudian testing. Nah, apakah design thinking ini harus terpola 5 langkah tadi dalam urutan? Sebenarnya tidak, teman-teman. Bisa dimanapun. Misal gini, tadi aku nyebutin di awal itu kepekaan ya. Teman-teman bisa mulai dari ide. Oh ya, aku kepikiran ide gini. Langsung aja bikin prototype. Terus dites, balik lagi. Oh, setelah aku punya ide gini, ternyata kok nggak well ya. Ternyata aku salah nih. Ulang lagi.
empathize, terus definisikan lagi. Oh ternyata bodenya gini ya. Kadang itu sebuah ide itu berjalan, ditemukan, itu karena egoistik dari personal founder. Padahal yang harus gali di sini adalah konsumen. Jangan sampai salah. Di sini ada namanya customer centric. Tulisannya customer terus centric gitu kalau teman-teman mau cari di materinya. Banyak kalau mau belajar customer centric. Kita bangun startup, itu kita melayani konsumen dan libatkan konsumen sejak awal. Karena yang kita ini sebuah di mana akan bisa di scale up dan bisa benar sekedar kita bikin ayam geprek gitu ya. Kita jual beli stok selesai gitu. Yang penting ditanya rasanya enak nggak gitu, pas nggak. Bahkan kalau misalnya jualan ayam geprek aja kita harus test dulu rasanya pas nggak sebelum kita benar-benar jual. Sama kayak teman-teman yang nanti akan ngomong ke startup digital, teman-teman harus pahami dulu sebenarnya konsumen yang mana sih, bener nggak sih gitu. Nah mungkin ketika nanti teman-teman ada di fase inkubasi, teman-teman masih di tahap bagaimana teman-teman masih di ranah prototype dan testing tadi. Kurang lebih itu Mbak, kalau misalnya kita ngomongin inovasi terus kita mau jadiin itu sebuah tujuan, kurang lebih itu. Singkat atau kepanjangan ya? Oke, cukup jelas ya teman-teman. Jadi nanti kalau kalian nih pengen ngembangin startup, kalian bisa nih mulai untuk mengembangkan kepekaan sosial ya terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita ya Kak ya. Kemudian mengikuti step-step yang disebutkan tadi, mulai dari design thinking, customer centric, dan lain sebagainya. Setelah 5 step ini dikembangkan, kemudian pastinya ada hal lain juga ya Kak ya harus dikembangkan, yaitu tentang entrepreneurship, mindset, dan juga motivasi serta behavior kita. Nah itu gimana sih Kak setelah tadi yang sudah dijelaskan oleh Kakak itu kita terapkan, bagaimana Kak menanamkan mindset entrepreneurship kita, kemudian juga mengkonsistenkan motivasi kita dan juga mengimplementasikannya dalam behavior. Oke, dari Kakak yang sudah berpengalaman, mungkin bisa di-share Kak pengalamannya ke kami semua. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin kapabilitas saya untuk memotivasi teman-teman, itu balik lagi kepada motivasi dari masing-masing seorang founder. Itu yang saya tekankan di awal. Karena mau kita datengin seorang Mario Teguh pun gitu ya, kalau misal dari kitanya belum kayak menemukan passion, ya itu belum tentu akan menjadi semangat buat kita. Tapi kalau misalnya itu sudah jadi passion, kalau misalnya kita ada suatu problem, kita akan mikirnya growth mindset, di mana kita akan terus ngomongin tumbuh gitu. Misalnya ada suatu masalah di dalam startup. Nah, itu pasti kita akan ngomong, kalau kita udah ada passion di situ, menjadi seorang startup founder, pasti kita akan ngalamin growth mindset yang seperti ini nih. Contohnya, wah kok ada masalah ya, startup tuh nyeli, menyebalkan, kayaknya nggak cocok jadi founder deh gitu. Tapi kalau misal kita udah growth mindsetnya udah bagus, udah punya growth mindset, siapa ya kira-kira mentor yang cocok buat bantu aku? Dia akan langsung keluar dari comfort zone-nya, keluar dari zona nyamannya untuk dia survive keluar. Nah, di sini ketika teman-teman survive, teman-teman berarti harus mempunyai networking pertama. Bangun relasi sebanyak-banyaknya. Kalau kalian menjadi seorang founder, kalian yang utama adalah menjadi seorang membangun networking untuk startup kalian sendiri. Yang kedua, yaitu tentang kultur. Ketika kita ngomongin sebuah motivasi bisnis, kita harus bisa menciptakan budaya kerja kita. Budaya kerja kita ini mau dibawa kemana nih? Misal, kalau misalnya kita ada di ranah go green gitu ya, ada ranah, masa kita mau idenya aja go green, tapi kita sebagai founder buang sampah masih sembarangan. Nah, kayak gitu kadang merusak budaya kerja kita sendiri dan akhirnya kita nggak jadi kerja kan. Kita ngomongin go green tapi kita sendiri aja menodai itu gitu. Nah, yang ketiga lanjut lagi. Biasanya di sini soal tim sih. Ini mungkin fasenya masih semangat-semangat, ide gitu ya. Tapi pas waktu nanti customer validation, teman-teman akan udah ngomongin timeline, udah ngomongin deadline, udah ngomongin kesetiaan biasanya. Kamu komitmen nggak sih di sini? Nah, soal itu biasanya yang akan menjadi tolak ukur adalah balik lagi ke akad gitu. Jangan sampai kalian ketika mendirikan sebuah startup nggak ada akad, hanya sekedar teman biasa atau udah lama kenal. Karena itu lebih bahaya ketika teman-teman nanti udah masuk ke tahap inkubasi, udah ke tahap funding.
kalian pasti akan berebutan saham. Mau nggak mau, ketika kalian menjadi sebuah startup, kalian akan ditentukan sebuah pilihan untuk share equity, baik itu pasti akan kiblatnya PT ya, karena kalau CV saya rasa tidak mau, ya kemungkinan kecil sih. Sebenarnya kalian mendirikan sebuah PT, kalian bisa nanti akan ada share equity, share saham. Nah, kurang lebih itu. Kalau kalian mendirikan sebuah startup, harus tahu juga motivasi founder sampai ke sananya, biar clear. Jangan sampai kalian putus tengah jalan karena ide yang bagus, dieksekusi yang bagus, tapi timnya yang nggak bagus. Itu yang biasanya menjadi peran penting ketika kita motivasi mendirikan startup. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, itu tadi ya teman-teman. Nah, ternyata cukup banyak juga ya Kak sebenarnya struggle yang akan kita hadapi. Kalau misalnya kita mau membangun startup, salah satunya itu adalah pemilihan tim. Kalau dari pengalaman Kakak sendiri sih Kak, apa sih Kak pengalaman yang paling struggle gitu dari mungkin problem yang pernah Kakak hadapi dari tim Kakak seperti itu. Mungkin bisa sharing ke kami supaya kami mungkin bisa meminimalisir hal itu. Jadi pelajaran yang Kakak ambil sewaktu Kakak berkolaborasi dengan tim Kakak dulu. Oke, kalau ngomongin tim, nanti kalian akan pasti nemuin struggle-nya sendiri-sendiri masing-masing ya, dengan fase yang berbeda gitu. Tapi biasanya adalah, kalau yang saya alami sendiri, lebih ke gini nih, ada opportunity, timnya bilang sanggup, tapi akhirnya nggak bisa mensupport opportunity tersebut. Akhirnya lose, yang harusnya project tersebut bisa untuk modal selanjutnya, akhirnya habis untuk cost development. Biasanya di situ, karena memang di awal karena udah tim lama, founder juga sama, akhirnya kok ternyata berhenti tengah jalan, ya itu kurang lebih. Nah, untuk mengantisipasinya, teman-teman ketika develop sebuah produk, jangan salahin timnya, tapi langsung aja diantisipasi. Misal nih, kalau misal nanti ada customer validation, kira-kira deadline-nya timeline sekian. Teman-teman dari timeline spare yang agak lama. Yang kedua, teman-teman cari sekiranya plan B, yang mana ketika nanti si A ini gagal eksekusi, teman-teman udah ada opsi lain nih buat mengeksekusi. Gitu. Kurang lebih seperti itu, karena pasti dinamika ada. Memang kadang kita nggak bisa mencegahnya, tapi minimal kita bisa meminimalisir kemungkinan yang ada. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Dan kalau ada masalah, selesaikan dalam meja makan. Kenapa tuh Kak harus di meja makan? Kadang kita nggak nanya, teman cerita sendiri pas makan, dan itu sering aku lakukan. Oh iya, aku juga pernah sempat ini Kak ya, tahu kalau misalnya mungkin teman-teman Kakak waktu itu cowok ya Kak ya, tim Kakak. Iya, ya, Nah, cowok, ya benar. fun fact nih ya teman-teman, karena sebenarnya hipotalamus atau bagian otak belakang cowok ini lebih besar ketimbang cewek. Nah, hipotalamus ini akan ngebuat cowok itu nih mudah lapar dan haus. Nah, jadi pastikan kalau misalnya kalian nih ya mau ngobrol sama pasangan kalian atau siapapun itu ya cowok ataupun juga ayah kalian, ya pastikan dia dalam keadaan kenyang ya. Jadi jangan diajak ngobrol dalam keadaan lapar gitu. Oke. Kalau cewek diajak shopping ya. Iya. Oke, menarik banget ya teman-teman. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak ya, sebelum kita masuk ke Q&A. Nah, kira-kira apa sih pesan dari Kak Syahroni untuk para partisipan UNS Innovation Hub yang udah hadir kali ini, yang mau mengeksekusi idenya untuk menjadi sebuah startup, begitu Kak? Oke, mungkin kalau pesan-pesannya saya keinget sama apa yang disampaikan mentor saya juga sih, senior saya. Kalau kalian ingin berlari cepat, maka larilah sendiri. Tapi kalau kalian ingin lari yang menempuh sesuatu yang memang jangka panjang dan ingin ditemu bersama-sama, maka berjalannya dengan teman-teman kalian. Kurang lebih itu. Karena kalau kalian dirikan startup, kalau misalnya kalian pengen cepat, ya udah, instan aja. Kalian tentuin aja diri kalian sendiri mau kemana. Tapi kalau kalian pengen bangun startup, bisnis yang panjang, ya kalian harus benar-benar bisa membangun tim kalian. Karena di dalam startup, kita nggak akan ngomongin sekedar di foundership ya. Yuk, balik lagi tadi yang saya sampaikan, kita nggak akan hanya ngomongin konsumen, tapi internal kita juga harus well gitu. Karena membangun kesehatan konsumen sama membangun kesehatan tim itu juga perlu. Gitu. Dan tetap customer centric.
Jangan sampai egoistis, idealis kayak kita udah nentuin idenya di sini, sedangkan validasinya kurang. Gitu. Mungkin kalau dulu kita udah punya ide terus eksekusi, tapi sekarang harus riset dulu, baru nih produk kira-kira apa nih. Nah, kalau misalnya ngomongin produk, nanti teman-teman bisa saya kasih clue namanya MVP, minimum viable product, gitu. Gitu, Mbak. Saya kembalikan. Oke, itu dia teman-teman ya pesan dari Kak Syahroni. Emang benar ya Kak, kalau misalnya kalau kita mau melangkah cepat itu kita melangkah aja sendiri. Tapi kalau misalnya kita mau melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kalau kita melangkah bersama-sama. Yap, betul sekali. Saya sambil minum sebentar ya. Kayak gimana Kak? Oh iya silakan. Oke, setelah ini ya teman-teman, kita akan membuka sesi Q&A, yaitu sesi tanya jawab antara Kak Syahroni dan juga teman-teman yang ada di sini. Buat teman-teman nih yang mau tanya, kita batasi 3 pertanyaan di sini. Buat kalian yang mau nanya, boleh langsung raise hand, nanti kupersilakan untuk on mic, atau boleh diketik lewat kolom komentar room Zoom ini. Silakan teman-teman. Ya untung ada Kak Syahroni nih, jangan dilewatin kesempatannya buat tanya langsung ke mentor profesional kita. Oke, ini udah ada yang raise hand dan juga bertanya di kolom komentar. Mungkin aku akan memilih dulu yang raise hand ya. Aku akan milih Kak Surya Agung. Oke, boleh. Oke, boleh perkenalan dulu Kak Surya Agung dan juga langsung bertanya ditujukan kepada Kak Syahroni. Silakan Mas Agung. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Indana, Kak Tri, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Surya Agung Wibowo Mugio, mahasiswa UNS, Fakultas FKIP aja biar singkat. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Saya punya 2 pertanyaan nih, Kak. Sebelumnya, yang melatar belakangi pertanyaan saya adalah, saya sekarang punya sebuah usaha bersama kakak saya. Nah, tapi yang saya bikin itu masih benar-benar awal dan saya sama kakak saya itu benar-benar belum tahu soal hal bisnis karena belum ada latar belakang sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, yang pertama, saya itu ingin tahu Kak, bagaimana sih yang sebenarnya atmosfer yang terjadi di lapangan antara startup dengan startup lain, terutama startup yang memiliki bidang atau tujuan yang sama seperti startup makanan dan sebagainya. Itu atmosfernya gimana? Apakah ada persaingan? Apakah ada bahasa kasarnya senggol bacok atau bagaimana gitu loh Kak. Terus yang kedua, saya itu ingin tahu Kak, kan saya juga sedang merintis. Jadi bagaimana sih Kak pengembangan awal sebuah startup gitu loh? Kita sudah merintis, kita sudah mempunyai wadah, nah pengembangan awalnya itu gimana biar startup yang kita bikin fondasinya itu kuat. Mungkin dari segi timnya ataupun teknisnya atau bagaimana Kak? Saya ingin meminta saran kepada Kakak. Terima kasih Kak. Mungkin itu pertanyaan saya. 2 saja Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Surya Agung. Untuk Kak Syahroni, boleh langsung dijawab nih Kak. Oke, yang pertama tadi, sorry, soal apa Mbak? Boleh dibantu? Mengenai atmosfer ya, Kak Surya, tentang satu startup dengan startup lainnya. Oke, ingat. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal atmosfer startup yang satu sama yang lainnya, biasanya itu di beda layer mereka juga baik-baik aja gitu. Kelihatannya aja kayak produknya itu saingan, tapi antar founder sebenarnya juga saling kenal dan akrab banget gitu. Karena memang dari masing-masing founder biasanya sudah melihat unique value yang mereka punya masing-masing. Nah, di situ tuh yang perlu ditekenin teman-teman. Ide yang sama belum tentu tereksekusi dengan hasil yang sama gitu. Dan pasti punya market yang sendiri-sendiri gitu. Kayak misal lihat aja e-commerce, Tokopedia, Bukalapak, sama yang Orange gitu, karena itu bukan Indonesia ya. Tokopedia akhirnya buka store sendiri offline.
Bukalapak kan nggak buka, tapi kan sama-sama e-commerce. Bukalapak memang fasilitasi teman-teman yang ada di lapak gitu ya, memang untuk pedagang. Tapi Tokopedia mereka bikin store offline sendiri yang mana memang produknya adalah yang memang benar-benar official store gitu. Nah, berarti di situ ada dua e-commerce dengan model bisnis yang mirip, tapi kan segmented marketnya beda-beda gitu. Nah, berarti di situ harus unique value-nya yang dikuatin. Kira-kira kita mau ke ranah mana nih unique value-nya? Karena kalau misalnya sama-sama e-commerce, kita mau membidik yang mana nih? Gitu. Bahkan dari flow-nya waktu teman-teman lihat itu UI UX-nya kan beda. Pasti yang mirip sih, tetap ada base list terus masukin di keranjang, tapi kayak feels ketika kita masuk dari masing-masing platform itu pasti akan beda gitu. Kenapa aku nyontohin yang unicorn, karena memang pasti semua kebanyakan make ya. Kalau aku nyontohin produknya teman-teman startup di Solo, belum tentu teman-teman ini pakai gitu. Itu teman-teman. Jadi di situ unique value-nya yang harus dikuatin. Terus yang kedua, tadi kalau misalnya teknisnya di lapangan tuh kayak mana sih? Teknisnya di lapangan tuh kayak mana? Ya teman-teman harus segera terjun sih biar tahu, karena setiap pebisnis bahkan itu punya feels atau step sendiri-sendiri. Nah, kurang lebih ini aku bantu kasih di chat ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ini udah punya ide dan sebagainya, teman-teman bisa pakai tools ini. Untuk memapping bisnis, teman-teman bisa pakai BMC, Business Model Canvas, sama Lean Canvas. Jadi di sini nanti teman-teman akan dipandu pakai framework. Ada frameworknya gitu. Mulai dari idenya apa, konsumennya yang mana, terus si korelasi bisnisnya nanti ngapain gitu. Nanti akan ketahuan. Jadi idenya itu diflorkan. Mulai dari konsumennya siapa, produknya apa, kira-kira unique value-nya apa, terus aku mau menarik konsumen itu via WA atau via Instagram atau langsung ke platform, atau mau service dulu, kontakin satu persatu, terus nanti cost-nya berapa, terus nanti harapan target revenue yang dihasilin berapa, itu bisa pakai ini. Nah, untuk menempuh dari masing-masing BMC tadi ke dalam sebuah task list, misal nih lagi ngerjain ide untuk membangun apps gitu, pakai prototype gitu. Ya, di situ pakai Scrum atau pakai Kanban. Scrum ini agak, nah betul, Scrum itu semacam agile development, tapi levelnya lebih tinggi ya. Karena di situ nanti akan ada Scrum Master. Saya aja belum jadi Scrum Master. Pengen sebenarnya, tapi berat jadi Scrum Master tuh. Tapi minimal udah mengetahui agile development di mana agile development tuh kalau misal teman-teman masih berat tuh turun lagi ke Kanban. Jadi gini, teman-teman bikin plan bareng-bareng, ibaratnya papan tulis putih gitu, dibagi menjadi 3, to do, doing, dan to do itu apa yang akan dijalanin, doing yang sudah dijalanin, terus dan ini yang sudah selesai dijalanin. Misal teman-teman pakai sticky note, ditulis saja semua di sticky note apa yang mau dilakuin nih. Jadi bikin 3 layout gitu. Nah, kalau sudah itu sudah ada big plan-nya yang akan dilakuin. Nah, kira-kira mana nih plan yang prioritas? Kalau sudah ada yang plan yang prioritas dan sedang dilakuin dalam waktu dekat, dipindah tasking tadi, sticky note tadi, dipindah ke doing. Kalau sudah selesai nih, dipindah ke done. Jadi akan kelihatan mana yang tadi garis besar yang aku jalan udah belum, yang udah mana, yang belum mana gitu. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kondisi di lapangannya untuk mengeksekusinya. Sinyal saya lancar kan ya? Oke, lancar Kak. Oke, siap. Gimana nih untuk Kak Surya Agung masih bergabung bersama kami? Apakah sudah jelas atau masih ada hal yang ingin ditanyakan? Sudah jelas Kak, sudah cukup. Terima kasih banyak Kak Tri. Sama-sama Mas Terima Agung. kasih Kak Syaroni. Ini aku akan pilih ya, ada 2 pertanyaan lagi. Aku akan pilih satu di kolom chat ya. Ini dari Kak Revansyah. Hai Kak Roni, siang. Thank you banget ya buat pemaparannya yang main opening banget. Nah, mau tanya nih soal istilah mas yang jangan sampai buat tim sekedar teman dekat aja. Nah, kira-kira poin atau persiapan apa aja yang harus dipertimbangkan biar timnya itu bisa long term dan awet? Itu Kak pertanyaannya. Oke, yang pertama teman-teman harus tahu juga kapasitas, kapabilitas, sama ini sih yang jelas singkatnya tupoksi, tugas
kok dan fungsinya dia kalau jadi tim kita mau ngapain. Jangan sampai hal yang udah kita lakuin dia juga ngelakuin, kan jadi nggak well nih. Ngapain hire tim yang itu udah bisa kita lakuin sendiri gitu. Berarti kan kalau kita hiring tim, hiring partner adalah biar membantu sesuatu yang berjalan di dalam startup kita yang memang kita nggak bisa tapi bisa dilakuin sama tim kita gitu. Misal kita nih, ini yang biasa dialami sama teman-teman ya, terutama yang teman-teman teknik informatika. Mereka bikin startup, timnya adalah masing-masing dari satu kelasnya, misal dari anak teknik informatika juga. Akhirnya mereka nggak akan bisa bagaimana bikin pitch deck, bagaimana mendesain sebuah UI UX, bagaimana mereka bikin copywriter, bagaimana mereka bikin sebuah konten berita, publikasi dan sebagainya. Akhirnya produk mereka ya yang nikmatin ya mereka sendiri gitu. Nah, kurang lebih itu. Jadi bukan berarti teman dekat itu sesuai sama tupoksi kita gitu. Tapi memang siapa tahu nih, justru lebih bagus kalian bisa berteman, berakrab sama yang inline, berseberangan sama kompetensi kalian. Aku bisa ide nih, tapi aku nggak bisa bikin apps. Kamu ngoding deh, aku tak yang jalan bisnisnya. Atau ada lagi satu, makanya ada kan keidealitas startup itu kalau di Indigo Space itu ada 3, hipster, hustler, sama hacker. Hipster itu yang ngomongin bisnis, hustler itu yang ngomongin bisnis, hipster itu yang ngomongin desain produk atau apapun itu. Di sini hacker itu teman-teman teknis yang jago coding. Nah, itu jadi satu kesatuan dari 3 komponen yang ada gitu. Jadi pertimbangannya lebih itu bisa mencakup kerjaan kita enggak gitu. Ibaratnya kita udah jadi perusahaan deh gitu. Tuh. Dan nomor baper. Kalau dapet tim yang baper terus bad comment terus negatif mindset itu udah susah diajak berkembang. Apalagi kalau udah duit duluan yang dipikir. Karena pasti kalian akan susah nanti. Dia nggak akan mau kerja kalau nggak ada duit. Nah itu bagusnya akad di awal seperti apa. Kalau misal akad di awal adalah kita setahun ini nggak digaji dulu ya. Nanti tahun depan kalau aku ada duit aku baru ngasih kamu. Gitu. Nah, nanti tinggal dia setahun. Kalau setahun ternyata aku nggak bisa ngasih duit kamu nih. Kira-kira kamu masih stay sama aku nggak? Gitu. Kalau anak-anak ABG ya kalian harus komitmen juga. Kalau kalian pacaran kan harus ada akadnya seperti apa dan sebagainya. Kalau nggak segera dinikahin ya mending cari yang lain gitu. Itu ya, semoga menjawab. Oke, begitu ya Kak Revansyah. Semoga jawabannya sudah bisa menjawab nih dari pertanyaan yang ditujukan. Oke, satu pertanyaan terakhir akan aku beri kesempatan kepada Kak Denny. Silakan Kak Denny yang sedang raise hand, boleh langsung on mic. Oke, terima kasih Mbak Indanova. Sebelumnya perkenalkan nama saya Denny Setiawan. Saya berasal dari Sekolah Vokasi D3 Komunikasi Tahapan. Sebelum saya bertanya, saya menceritakan background saya dulu ya Kak. Jadi background saya ialah saya sedang mendirikan sebuah startup di bidang agregator, khususnya di bidang laundry. Nah, basisnya laundry itu antar jemput ya Kak ya. Nah itu sudah berjalan selama 1 tahun dan saat ini sedang mempersiapkan MVP Kak. Nah saya ingin bertanya menurut pendapat Kak Roni, bagaimana sebuah startup dapat menjalankan MVP-nya dengan baik? Dan yang kedua, apakah sebuah startup dalam menjalankan MVP-nya perlu adanya PT atau tidak, Kak? Begitu. Terima kasih, Kak. Oke, boleh langsung dijawab? Oke, silakan Kak. Oke, berarti pertanyaannya bikin MVP. Bikin MVP itu, ini aku share sebuah gambar deh, biar enak. Yap, udah dapat ya? Saksikan gue. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman biasa mungkin develop MVP itu pastikan masih inline sama kebutuhan konsumen. Jangan sampai kalian salah mendefinisikannya. Makanya ini tadi perlu kayak design thinking tadi. Yang pertama ini nih. Yang pertama develop MVP ini contoh yang kurang tepat karena memang MVP-nya yang dibutuhin konsumen kan adalah misal sebuah kendaraan ya. Kan nggak mungkin teman-teman kasih rodanya dulu terus bikin kerangkanya baru jadi. Nggak well dong, nggak bisa dipakai konsumen. Atau teman-teman sebenarnya butuh kendaraan yang memang sebenarnya bisa buat biar nggak panas pokoknya. Yang penting 1-2 orang dulu nggak apa-apa deh gitu. Teman-teman kasihnya malah sepeda. Kan nggak
terus bikin sepeda motor, kan nggak mencakup idenya atau kebutuhannya si konsumen. Nah, yang paling tepat adalah yang paling bawah, di mana kita bisa bikin kendaraan yang udah nggak panas, yang udah nggak kena hujan, tapi masih minim, pakai 2 orang atau 1 orang aja. Nah, yang belakangnya nggak usah dulu gitu. Kira-kira konsumen suka nggak? Oh suka ternyata. Oh ternyata mulai butuh yang lebih kayak angkutan. Nah, ternyata yang dibutuhkan konsumen itu bukan kayak sedan, tapi lebih kayak SUV gitu. Nah itu kurang lebih. Kalau misal teman-teman lebih ngomongin MVP. Jadi kalau misal teman-teman mau develop MVP, transfer dulu yang tadinya ide awal, tapi sudah MVP itu kan minim viable product. Jadi versi paling minim yang memungkinkan itu dipakai oleh si konsumen. Apakah MVP harus bentuk apps? Itu tidak semuanya iya dan tidak semuanya tidak, gitu. Tergantung dari idenya. MVP-nya Gojek dulu kan CS, customer service, waktu awal-awal dulu Gojek ada itu. Jadi ada customer service, ada konsumen, ada kontak sama ojeknya, diteleponin. Oh ternyata kok banyak demand di situ. Akhirnya konsumen diarahin, Bu, Bapak, Saudara, ini kita sudah ada aplikasinya lewat Android, silahkan diinstal, jadi nggak usah lewat CS lagi, cukup order di situ, bikin akun di situ, dan berkembang pesat sampai ke makanan, laundry, dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya bikin MVP, libatin konsumen sejak awal, jangan libatin saya ya, tapi libatin konsumen, gitu. Karena konsumen kalian yang akan lebih ngerti kalian. Itu. Makanya tadi ada customer centric. Terus yang kedua tadi apa? Maaf. Apakah dalam menjalankan sebuah MVP diperlukan adanya PT Oh, atau PT. tidak? PT itu relatif tergantung bisnis usaha kita. Kalau misalnya itu pakai legal butuh udah mulai kali ya, daripada bikin PT kan lumayan. Kalau kemarin tahun berapa itu aku masih bisa dapat 8 jutaan ya untuk modal awalnya. Nah itu lebih enak gitu. Tapi kalau misal 8 juta kan bisa buat bikin MVP kalian. Kalau misal masih ini gitu. Jadi nggak usah terburu-buru PT. PT kalau misalnya nanti udah kira-kira butuh aja. Apalagi kalau misalnya nanti udah di ranah kayaknya udah mulai usernya udah mulai banyak nih, dan kemudian pengen scale up lebih luas lagi, dan kemudian butuh inkubator. Nah inkubator biasanya harus pakai legalitas, tapi tergantung balik lagi ke inkubatornya ya, kalau lebih itu. Karena nanti kalau pas sudah PT kalian pasti akan ngurusin pajak, ngurusin laporan dan sebagainya, dan itu harus dipertimbangkan juga. Kalau laporannya nggak well ya gitu, pajaknya juga akan kesulitan kalian. Semoga Baik, menjawab Kang, ya. ini sudah terjawab. Terima kasih. Siap, sami-sami. Oke, itu dia tadi ya, Denny jawaban dari Kak Syahroni. Semoga sudah menjawab nih apa yang Denny ingin tanyakan. Karena antusiasme peserta ini cukup tinggi ya Kak ya. Ini ada juga yang nge-DM private ke saya. Ini ada yang minta, Kak, jadi aku kasih kesempatan satu lagi Kak ya. Ini ada pertanyaan dari Mararti. Nah, ini dia bertanya terkait CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, terkait bagaimana pengelolaannya dan bagaimana pembagiannya dalam sebuah startup. Begitu Kak pertanyaannya. Nah, CSR ini sebenarnya di luar dari tupoksi saya. Karena saya belum pernah menjalani sesuatu yang CSR. Tapi ada beberapa pengalaman sedikit yang mungkin bisa saya sharing. CSR itu kan sebenarnya kan sebagian hasil dari kita pada usaha itu ada kayak sebagian rupiahnya itu ada untuk customer society gitu, relationship society. Nah itu bisa kita sisihkan. Tapi kalau misal pengelolaannya nanti di startup, nah itu masing-masing beda-beda. Kalau misalnya itu akan jadi, aku mau tanya dulu nih, ini memang bisnis startupnya itu ada di ranah CSR atau gimana? Atau menghimpun uang CSR atau gimana nih? Ini aku mau konfirmasi dulu. Dia pelaku startup yang menghimpun CSR tadi, atau mau berdiriin startup, terus nanti akan ada duit untuk CSR gitu? Baik Kak, terima kasih sudah merespon pertanyaan saya. Perkenalkan, nama saya Mararti, saya dari Fakultas Keguruan. Sebenarnya tadi saya sudah raise hand, dan pertanyaan yang saya tulis di kolom chat itu hanya sebagian kecil. Sebenarnya saya
tuh Wah, sebagian kecil. saya mau bertanya tuh terkait corporate social responsibility. Nah, saya kan kemarin sudah konsultasi sama dosen terkait ide startup saya dan teman-teman nih Kak. Dosen saya menyinggung adanya CSR dalam sebuah perusahaan termasuk juga startup. Nah, di situ beliau menyatakan bahwa CSR itu nanti bisa dikelola sendiri oleh si startup-nya atau si startup ini menggandeng perusahaan lain untuk mengelola CSR-nya begitu. Lalu tapi di sini saya ini masih sangat kebingungan terkait pengelolaannya itu bagaimana, lalu pembagian itu berapa persen untuk CSR begitu. Apakah setiap startup itu berbeda? Kalau misalnya berbeda tuh biasanya Kak untuk pembagian CSR-nya itu berapa persen dari pendapatan yang kami dapat dari startup begitu. Terima kasih Kak. Oh, oke, clear sih. Thank you. Nah, yang pertama kita harus konfirmasi dulu CSR tersebut apakah memang ketentuannya seperti apa. Ada CSR itu kayak ada yang memang wajib menurut beberapa aturan, ada yang memang wajib sebagai perusahaan. Nah, startup kan belum tentu menjadi bentuk sebuah perusahaan nih. Itu yang pertama. Karena di dalam fase mendirikan sebuah startup, mohon maaf, banyak tomboknya daripada banyak labanya gitu. Nah, itu yang harus di saat posisi mana nih? Apakah memang ketika laba udah gede, pasti tetap kita harus sisihkan itu. Nah, cara pengelolaannya tergantungnya sendiri. Kita bisa libatin vendor yang memang benar, bisa juga dari startup. Saya sendiri belum mencapai untuk apa namanya mengelola si CSR tadi, karena emang saat ini membangun startup itu memang ngomongin body atau ngomongin laba itu memang belum mencapai ke sana seperti itu. Itu yang jadi garisnya. Kalau masalah pengelolaannya nanti mungkin bisa lebih konsultasi ke orang yang tepat. Tapi sedapat saya wawasan yang ada ini bisa memang bisa ke vendor atau bisa kita kelola sendiri. Karena yang besar perusahaan kita pasti akan ada beberapa project yang nanti akan melibatkan teman-teman komunitas dan akan memang lebih banyak membangun relationship. Nah, itu nanti kita harus gandeng teman-teman yang memang fokusnya ke community engagement yang akan lebih soal seperti ini gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Nah, itu dia tadi ya pertanyaan dari Mararti beserta jawabannya sekaligus pertanyaan terakhir di sesi Q&A kita bersama Kak Syahroni. Oke, terima kasih banyak Kak Syahroni. Saya mewakili seluruh panitia untuk kesempatannya dan juga pengalaman berharga ya, sharing session bersama Kak Syahroni. Oke, sebelum mengakhiri sesi bersama Kak Syahroni, kita di sini bareng-bareng dokumentasi dulu ya teman-teman bersama Kak Syahroni. Yuk, buat teman-teman yang belum on cam, kita bisa on cam dulu untuk foto bareng sama Kak Syahroni. Silakan teman-teman yuk yang belum on cam, boleh on cam terlebih dahulu. Oke, mungkin bisa dibantu ya oleh operator. Bisa Oke, Mbak Indana. Jadi siapa ya semuanya? Yuk yang belum on cam, aku tunggu saat. Ya belum ya? Oke, aku alihin ya teman-teman. Dari yang slide pertama dulu, ulangi dari awal ya. Dari slide pertama. Oke, bisa on cam teman-teman biar bisa muka lihat ininya cantik dan gantengnya nih. Nah, mulai kan nyala kan. Oke, ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Mantap nih, slide-nya banyak nih. Ada 4 slide, lumayan nih. Oke, selanjutnya slide keempat, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3.
Oke, sip. Semua udah selesai. Oke, itu dia tadi ya teman-teman talk show dan juga sharing session bersama Kak Syahroni as manager dari Indigo Space Solo. Nah, semoga pengalaman dari Kak Syahroni ini dapat menginspirasi kalian untuk bisa ngembangin ide yang kalian punya jadi sebuah startup yang baru, kreatif, inovatif, dan juga memberikan solusi bagi masyarakat luas. Terima kasih banyak Kak Syahroni untuk ketersediaan waktunya bagi kami. Yap, aku sedikit mention tadi ya di kolom chat kalau misalnya ada yang mau pengen diskusi lebih lanjut, sharing soal startup atau soal kayak mana tuh berikutnya soal startup, boleh DM media sosialnya atau WA ataupun main-main ke sini juga boleh dan feel free terbuka banget buat teman-teman khususnya teman-teman HUNS. Dan kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya Syahroni izin undur diri dan kita kolaborasi di lain waktu ya. Thank you semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Alfa. Oke, terima kasih Kak Syahroni. Nah, buat teman-teman, makasih juga ya buat partisipasinya di sesi kedua bersama Kak Syahroni. Buat kalian yang tadi pertanyaannya belum sempat ditanyain, tenang aja, karena kita masih punya satu sesi lagi nih. Oke, ada yang bisa nebak di sesi selanjutnya kita akan ditemani oleh siapa nih? Oke, teman-teman. Di sesi 3 kita akan ditemani oleh Kak Arif ya. Oke, kini kita akan langsung nih beranjak ke sesi ketiga bersama Kak Arif Wiranata Patanduk yang merupakan founder dari CEO Wiyata Academy. Nah, Kak Arif ini saat ini sedang menempuh perkuliahan di jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kalau nggak salah saat ini masih masuk semester 8 ya, Kak? Ya, benar. Oke, berarti gimana nih Kak kabarnya? Udah mulai sibuk skripsian? Iya, benar sekali. Jadi semester 8 ini saat ini sedang sibuk skripsian juga. Dan ya sambil terus mengembangkan startup juga. Nah, Kak Arif ini teman-teman juga pernah menjadi juara 3 Business Plan Teknologi Euparia 2020 dan juara 3 Infographic Java Business Competition 2020. Nah, selain itu, Kak Arif juga punya pengalaman sebagai part-time instructor Robostar Solo dan software developer internship UPT TIK UNS. Nah, nggak hanya sampai di situ, Kak Arif ini juga aktif banget nih di beberapa proyek dan juga UKM yang ada di kampus. Wah, banyak banget ya achievement dan juga experience dari Kak Arif ini. Jadi makin nggak sabar nih buat nyimak pengalaman yang bakal Kak Arif sampaikan. Oke, selamat siang Kak Arif. Halo, selamat siang. Oke, mungkin Kak boleh perkenalan diri dulu kepada semua teman-teman yang udah join di Zoom kali ini. Iya, jadi seperti yang udah disampaikan Mbak Indana tadi, nama lengkap saya Arif Wiranata Patanduk. Saya di Prodi Pendidikan TIK UNS. Saya angkatan 2018. Terus saya selain di mengembangkan startup ini, saya juga aktif di beberapa proyek ya, di beberapa proyek entah itu dari lingkungan UNS maupun dari luar UNS ya. Seperti yang baru kemarin saya aktif di proyek Gandewalana namanya. Itu pengembangan sebuah kawasan wisata di daerah Purworejo. Terus mungkin ya itu sih yang bisa saya kenalin dari saya. Mungkin nanti sambil jalan aja, sambil diskusi atau ngobrol gitu. Oke Kak, mungkin teman-teman di sini masih belum banyak ya Kak yang tahu tentang Wiyata Academy. Nah, boleh dikenalkan dahulu nggak Kak, apa Wiyata? Oke, jadi Wiyata Academy ya. Wiyata Academy itu sebuah dimana kami itu ingin memberikan fasilitas kepada setiap orang, kepada ya kami tentu ada market segmennya, intinya kepada customer kami untuk mendapatkan course dan juga untuk berbagi atau menjual atau membuat course-nya sendiri. Nah, course-nya ini tentu ada kategori-kategorinya, intinya tentang pengembangan skill, baik itu soft skill maupun skill gitu. Nah,
Wiyata Academy akan model bisnis institusi atau customer to customer, siapapun siapapun dalam hal ini adalah customer kami itu dapat menjadi instruktur maupun student. Nah, instruktur dan student ini merupakan customer kami nih. Ini dua role dalam Wiyata Academy yang benar-benar kami menjadi fokus kami. Jadi kami adalah perantara dari instruktur dan student itu. Nah, jadi kita sistemnya ya mirip-mirip seperti marketplace lah, seperti itu. Terus ya awalnya ini timbul dari pengalaman pribadi saya sendiri juga dan teman-teman tim saya juga, dan juga hal yang kami amati di sekitar kami gitu. Kalau yang dari saya sendiri itu saya kan base-nya ini ya, background-nya IT, dan saya sering sekali belajar otodidak gitu ya, dengan cara melalui course yang gratis maupun berbayar ya, banyak banget di bertebaran di internet. Dan kalau yang sering saya temukan itu course itu kebanyakan yang berkualitas, yang saya butuhkan, yang sesuai dengan kebutuhan saya itu dari luar gitu, semua dari luar negeri berbahasa Inggris, dan itu ya kebanyakan bahkan dari India gitu. Nah, sementara dari Indonesia apakah ada? Ada, tapi sedikit, dan sedikit yang berkualitas ya, yang dibutuhkan, yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Nah, lalu juga lingkungan sekitar yang tim kami berhasil dapatkan, yang kita analisis, seperti kata Kak Syahroni tadi, kita peka terhadap masalah yang terjadi di sekitar kita ya. Ini sih, jadi ada masalah mengenai pengangguran. Nah, pengangguran di Indonesia itu penyebabnya banyak banget ya, dan salah satu penyebabnya adalah kualifikasi yang nggak sesuai nih. Nah, kita di Wiyata berusaha untuk memecahkan masalah itu, memecahkan masalah kualifikasi yang tidak sesuai itu. Nah, juga ada yang namanya mismatch tenaga kerja, mismatch angkatan kerja. Jadi di Indonesia itu ini nggak banyak semua orang tahu, tapi kita berhasil dapatkan masalah ini dan kita coba menyelesaikannya. Jadi mismatch itu adalah pendidikan yang nggak sesuai sama pekerjaan, dan juga keterampilan yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Singkatnya, orang kerja tidak sesuai dengan keterampilannya, maka pekerjaannya hasilnya tentu nggak maksimal gitu ya. Nah, kita Wiyata Academy hadir untuk memecahkan masalah-masalah tadi itu dengan platform kami. Saat ini kita sudah soft launching juga, dan kita tentunya masih terus mengembangkan Wiyata. Itu udah dapat diakses di wiyata.id. Kita sekarang sistemnya masih web application ya, dan kedepannya mungkin ya kita bisa mobile application dan juga desktop application. Nah, mungkin ini sedikit ini juga karena kita masih terus mengembangkan, kami rencananya bakal buka ini sih, internship buat untuk bergabung sama Wiyata. Jadi mungkin teman-teman yang berminat boleh banget mungkin kontak saya atau kontak media sosial Wiyata dulu, ada di background saya itu. Terus tapi mungkin informasi resminya bakal kita tetap umumin di beberapa minggu ke depan sih. Ya, mungkin itu sekilas tentang Wiyata dulu. Wah, ternyata kompleks banget ya Kak ya, solusi yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh Wiyata ini. Jadi menarik banget dan juga sangat inovatif ya. Dan juga jangan lupa nih buat teman-teman, tadi ada informasi dari foundernya langsung, bahwasanya Wiyata akan mengadakan internship ya Kak ya. Buat kalian yang tertarik untuk bergabung bersama Wiyata dalam bentuk internship, seperti itu boleh langsung kontak ataupun kepoin dulu nih akun sosial medianya Wiyata. Lumayan teman-teman buat nambah pengalaman di CV dan juga belajar hal baru langsung dari Wiyata. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kakak kan merupakan tinen dari program semesta tahun 2021, tahun lalu ya Kak ya, di tahun pertama berdiri. Oke, di tahun pertama berdiri, Kakak waktu itu mendaftarkan diri. Nah, bagaimana sih Kak awalnya Kakak mendapatkan informasi tentang semesta dan bagaimana akhirnya mendaftar di semesta 2021? Ya, jadi bicara soal semesta 2021 ya. Jadi awalnya saya tuh nggak kepikiran soal bikin startup. Ini di beberapa tahun lalu ya. Jadi mungkin seperti yang dibacain Mbak Indana tadi di CV saya,
saya awalnya tuh bersama teman-teman saya hanya ikut, saya ada ide yang saya Wiata tadi, dari masalah-masalah itu saya himpun jadi ide, saya bentuk dalam proposal bisnis, saya lombakan ke dalam beberapa kompetisi bisnis plan dan inovasi digital, dan apa ya, di saat itu tuh belum ada mindset, belum ada visi ke depan ini akan jadi sebuah startup dan akan bisa direalisasikan seperti itu. Nah, tapi ternyata dari lomba itu kita dapat feedback yang sangat memuaskan ya, yang cukup memuaskan lah. Kita ada beberapa yang juara, ada beberapa juga yang masuk finalis, dan para juri atau reviewer dari kompetisi itu banyak banget yang menyarankan kita untuk ide ini bagus nih kalau direalisasikan gitu. Nah, terus setelah itu kita dapat informasi mengenai Semesta. Saya awalnya dapat informasinya ini dari dosen saya kan saya magang di UPTT IKA UNS juga ya, dan di sana ada Pak Agus Ramelan, dan itu saat itu Semesta belum launching resmi ya, belum ada informasi resminya, tapi beliau ini udah tahu duluan nih, jadi ya dikit dapat ya bocoran lah seperti itu. Nah, tapi awalnya saya nggak tahu Semesta itu kayak gimana sih, dan sementara ide bisnis saya ini belum ada apa-apa gitu, masih hanya sebatas ide gitu. Nah, terus ketika Semesta launching, saya baca panduannya dan saya teliti detailnya, wah ternyata Semesta ini cocok banget nih buat ide saya gitu, karena dia terbuka ya untuk pra startup maupun startup. Jadi startup yang udah berjalan bisa join Semesta, yang baru ide aja seperti Wiata dulunya itu bisa join juga gitu. Jadi sangat-sangat cocok, dan kesempatan yang apa ya, yang nggak boleh disia-siakan sih. Jadi ya itu sih cerita soal dulu kenapa dan gimana daftar Semesta 2021. Dia PNS ini sudah dahi kita yang punya ide yang bangin jadi startup lewat program Semesta. Makanya jangan dilewatin ya kesempatannya, karena ini kesempatan yang sangat berharga ya. Kita bisa belajar dari Kak Arif ini, masih mahasiswa juga seperti kita, tapi sudah menjadi CEO sekaligus founder dari sebuah startup. Nah, Kak, boleh nggak sih diceritain gimana sih proses perjalanan Kakak setelah mendaftar, kemudian melewati proses seleksi, kemudian sampai ke inkubasi kemarin? Oke, jadi di program Semesta itu kita kemarin kurang lebih sekitar 6 bulan atau 5 bulan ya, 5 sampai 6 bulan lah. Itu banyak banget memang yang kita lalui. Pertama dari pitching ya, kita memaparkan ide bisnis kita, lalu kita ada kontrak, lalu juga ada kelas mentoring dan coaching, terus juga di akhir tadi seperti yang dijelaskan Mbak Vina, kita ada graduation, dan puji Tuhannya Wiata lolos di Accelerator Day gitu. Kita ketemu langsung, bisa ada kesempatan untuk pitching langsung di depan investor gitu. Nah, tapi yang paling kita rasain manfaatnya di Semesta kemarin itu terutama ini ya, di selama masa inkubasinya itu kan ada pra inkubasi, ada pasca inkubasi juga. Nah, di inkubasinya itu ini sih yang paling bermanfaat buat kita, yaitu pendampingannya atau mentoringnya dan coachingnya juga. Jadi di Semesta itu ada kelas materi dan juga coachingnya. Nah, itu tentunya dari para mentor yang sudah ahli di bidangnya. Nah, terus itu topiknya menyeluruh banget, apa yang kita butuhkan untuk ini menurut saya, menurut pengalaman saya pribadi juga, apa yang kita butuhkan untuk mengembangkan startup ini ya sangat-sangat apa ya, sudah tercakup dalam topik-topik yang disampaikan itu. Nah, jadi kita jadi tahu, ini kan saya tadi base-nya ini ya IT ya, jadi saya nggak paham banget tuh soal keuangan, soal marketing dan seterusnya gitu. Jadi dengan materi coaching itu ya saya jadi tahu gitu apa yang kurang dari proses saya saat ini, proses tim saya saat ini, apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Nah, itu kita dapetin semua di coachingnya. Dan juga ini salah satu yang apa ya, yang sudah saya terapkan secara langsung
yaitu mengenai ini ya, elevator pitch. Jadi kan di setiap coaching, di setiap sesi itu kita selalu diajarkan, selalu dilatih untuk menyampaikan pitching secara cepat gitu dan mendalam gitu, yaitu namanya elevator pitch. Nah, saya mengira itu cukup sulit dilakukan karena kita harus menyampaikan banyak hal di waktu yang singkat. Nah, tapi kita coba latihan dan ya masih dalam proses belajar juga. Dan saya nggak menyangka kemarin beberapa hari lalu saya dapat kesempatan untuk ngobrol dengan salah satu entitas bisnis di Solo. Saya belum bisa sebutin nama institutnya karena belum ada perjanjian di atasnya. Intinya awalnya saya nggak bahas soal startup, nggak bahas soal bisnis, tapi beliau ini tertarik sama profil saya dan itu jadi kesempatan nih buat saya untuk melakukan pitching dengan di waktu yang singkat, dan itu merupakan hasil dari latihan, hasil dari proses belajar sama inkubasi semesta ini. Terus juga kita dapat ini ya, networking juga, banyak banget partner, banyak banget kerjasama yang kita bisa dapetin. Kan kita di semesta kita juga berinteraksi, kita juga kerjasama dengan pihak lainnya, baik itu sesama peserta, sesama team, dan sesama coach juga ada pembicara, juga ada pihak eksternal. Seperti contohnya juga kemarin tuh dari IHAB UNS memberikan kita kesempatan untuk interview, untuk diliput dengan TVRI nasional. Terus juga sama IKA UNS juga, alumni UNS juga, dan ya itu jadi salah satu media buat kita promosi marketing juga sih, gitu. Jadi terus juga dari proses inkubasi ini ya peluang kita untuk kedepannya semakin besar juga ya, karena kita kan masih akan terus mengembangkan karena kita kan masih early stage startup ya. Kita bakal mencari atau mendapatkan atau mengikuti inkubasi lain juga, dan yaitu beberapa syaratnya harus ada rekomendasi dari dari perguruan tinggi. Nah, kalau kita udah ikut semesta, kita otomatis sudah direkomendasikan gitu, dan ya kita aksesnya akan lebih mudah gitu. Dan juga tentunya yang paling penting soal ini ya, kita dapat pendanaannya dari IHAB UNS untuk merealisasikan bisnis kita, dan ya itu benar-benar berguna karena seperti yang sebelumnya Mas Syoroni sampaikan juga, kita bikin startup ya kebanyakan kita awalnya kan nggak langsung profit nih, kita kebanyakan pakai uang sendiri dulu, dan dengan adanya pendanaan dari IHAB ini tentunya sangat membantu kita ya, dan bisa mewujudkan ide startup kita. Itu sih Kak pengalaman dari semesta kemarin. Ternyata bergabung di semesta itu nggak cuma dapetin ilmu, tapi juga memperluas relasi, mendapatkan experience, dan juga plus tadi dapat funding ya Kak ya, berupa pendanaan buat ngembangin startup kita. Oh, keren banget ya program dari UNS, yaitu semesta ini. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, kira-kira Kak apa sih pesan untuk teman-teman di sini yang mau mengeksekusi idenya menjadi sebuah startup, apalagi kita di sini masih sama-sama mahasiswa gitu ya Kak ya, mungkin masih disibukkan oleh hal lain di perkuliahan ataupun juga organisasi. Nah, ini pesan dan juga tips nih dari Kakak, kira-kira apa sih Kak? Ya, jadi saya mengajak ya teman-teman di sini yang hadir di sini untuk mendaftarkan tim kalian, ide kalian di program semesta 2022, karena banyak sekali manfaat dari program ini ya. Mungkin yang bahkan yang belum saya sebutkan tadi ya. Juga melalui semesta ini kita tidak hanya berhenti di sebuah prestasi dan juga ilmu ya, tetapi juga kita justru menjadi awal dalam membangun bisnis yang nyata, yang real, yang berkelanjutan sejak masih mahasiswa gitu. Nah, terus kesempatan seperti ini itu nggak kita dapatkan tidak dimiliki oleh setiap mahasiswa di setiap universitas, karena setahu saya dan yang informasi yang saya dapatkan, inkubator di perguruan tinggi itu
tidak ada di semua universitas, jadi hanya beberapa universitas yang memilikinya. Jadi mahasiswa UNS sangat beruntung dengan adanya IHAB, dengan adanya semesta ini. Jadi tunggu apa lagi, pendaftaran semesta udah bulan depannya, udah bulan Maret, jadi siapkan ide terbaik dan tim terbaik kalian. Oke, sudah cukup Kak atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Ya, mungkin sudah cukup. Oke, itu dia teman-teman tadi sesi sharing session bersama Kak Arif. Nah, buat teman-teman yang kepo nih ya, ataupun ingin berkonsultasi dan Kak Arif mungkin bisa ya Kak ya, aku izin nih minta izin ke Kakak buat teman-teman yang ingin bertanya mungkin nanti bisa langsung ke sosial media Kakak ya. Boleh direct message langsung ke Kakak untuk menanyakan hal-hal tentang startup. Ada yang ingin ditambahkan Kak? Saya drop di ini ya, chat ya. Nanti untuk pertanyaan atau kontak atau apa bisa langsung ke ini ya, web saya arifpatanduk.com. Di situ informasinya udah ada semua, ada sosial media saya juga, dan juga kalau Wiyata bisa ke wiyata.id gitu ya. Oke nih teman-teman, ada reminder juga nih dari teman-teman operator. Jangan lupa ya teman-teman untuk presensi di kegiatan ini. Baik, itu dia tadi teman-teman sharing session bersama Kak Arif. Saya ucapkan terima kasih banyak Kak Arif atas kesempatannya, ketersediaan waktunya untuk berbagi bersama kami. Semangat terus buat Kak Arif dalam skripsian dan juga ngembangin Wiyatanya. Terima kasih banyak Kak Arif. Terima kasih. Oke, sebelum kita tutup bersama Kak Arif, kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Yuk buat teman-teman sekali lagi yang belum on cam, kita on cam dulu. Kita akan foto bareng nih sama Kak Arif Patanduk. Oke, yuk on cam teman-teman semua. Yuk. Masih dikit nih yang on cam nih. Biar bagus nanti di dokumentasinya IHAB-nya. Oke. Ya, satu-satu udah mulai on cam ya. Oke, dimulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya satu. Oke, selanjutnya slide yang kedua. Yuk, 1, 2, 3. Slide yang ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sip, sudah. Oke, teman-teman di sini juga jangan lupa ya untuk nge-follow akunnya Wiyata di Instagram yaitu @wiyata.academy. Nah, itu dia tadi ya teman-teman sharing session bersama dua narasumber kita, dan juga tadi sudah ada pengenalan iHub dari Mbak Vina. Nah, aku ingatkan lagi ya buat teman-teman yang pengen daftar semesta, bahwasanya semesta 2022 itu akan dibuka pada bulan Maret. Nah, buat teman-teman di sini yang tertarik buat ikutan semesta, karena tadi benefitnya banyak banget ya. Nah, diharapkan sudah menyiapkan ide dari sekarang, karena bulan Maret itu udah nggak lama lagi nih, karena ini udah masuk Februari ya. Dan juga jangan lupa nih teman-teman di sini supaya dapat info terupdate dari program semesta, follow dong Instagramnya. Oke, Instagramnya UNS Innovation Hub di @uns.innovationhub. Nah, biar teman-teman di sini nggak ketinggalan kalau misalnya ada updatean informasi terbaru mengenai program semesta 2022. Oke. Aku di sini mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara dan juga narasumber yang sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan pengalamannya kepada kami semua, dan juga terima kasih ya buat teman-teman di sini yang udah gabung, keren banget partisipasinya dan juga semangatnya ya
tentang program semesta ini. Semoga teman-teman di sini bisa mempersiapkan ide terbaiknya buat diikutsertakan di program semesta bulan Maret nanti. Buat teman-teman di sini yang belum presensi, silakan presensi ya. Tadi link presensinya sudah di-drop di kolom chat room Zoom ini. Oke, itu dia teman-teman tadi roadshow 3 dari UNS Innovation Hub dengan tema yang sangat menarik, insightful, dan juga sangat menambah menambah pengalaman ya, dan pastinya juga nambah semangat teman-teman dong di sini buat ikutan program semesta. Aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, izin live ya kakak dan juga Mbak, makasih buat kesempatannya. Sukses terus buat acara ini. Terima kasih Nana. Ya, sama-sama. Semuanya.